Kepada Bapak Guru kita berhormat. Pagi, Pak. Selamat pagi, silakan dulu. Oke, baik anakku semua, selamat pagi kembali. Coba diperhatikan dulu anakku, ruangan kita sekitarnya di bawah meja, siapa tahu ada sampah-sampah berserakan, siapa tahu tadi sore malam. Tidak. Oh, ya, oke. Kira-kira bajunya dimasukin ke dalam hujan, kasihnya kalau dipakai berapi, ya kan, biar enak dipandang. Oke, baik anakku. Seperti biasa, aku berlaku bersama ini juga dalam setiap kegiatan kita dalam mengikuti pembelajaran sebagai orang-orang yang beragama. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk belajar pada hari ini. Maka untuk itu, untuk memulai dan memimpin doa kita pada pagi ini, saya minta anak kami sama Mas kumpul untuk memimpin doa kita ke depan. Teman-teman yang kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami atas kehidupan dan kesehatan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan guru kepada kami. Ya Tuhan, Engkau tahu kami anak-anak yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Ini adalah yang bisa kami panjatkan kepadamu melalui anak Yesus Kristus. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih ya untuk kami semata yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Dan untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk itu saya minta anak kami Suryadi Semangora untuk memimpin lagu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak absensi dulu ya nak ya. Pak. Oke. Arif Setiawan Situlian ada? Ada Pak. Oke. Amelia Sialuho. Oke. Samantha Sitompul. Hadir Pak. Febiola Purba. Hadir Pak. Rizka Silalinggi. Hadir Pak. Idarwin Margun. Hadir, Pak. Leoni Sirioringo. Hadir Pak. Mikael Temperi Sonda. Hadir Pak. Oke. Salmauli Maskaria. Hadir Pak. Ucap Warubu. Hadir Pak. Ya. Fiona Margu. Hadir Pak. Lucia Simanullah. Hadir Pak.
Oke, baik anakku. Sebelum kita lanjutkan materi kita untuk hari ini, ya, di minggu yang lalu kita sudah memulai pembelajaran kita juga, ya, maka untuk sekedar menyegarkan pikiran kita, ya, akan apa yang sudah kita laksanakan di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, maka Bapak ingin bertanya kepada kita semua, apakah masih ingat apa materi kita, apa yang kita pelajari di pertemuan kita terakhir? Masih Tentang apa pelajaran kita di situ materi kita? Iya. Di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas berbagai contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya. Dan untuk itulah, ya, sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan kita terakhir, maka untuk pertemuan kita sekarang, ya, kita akan mempelajari, kita akan memahami tentang upaya yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh negara kita untuk mencegah pelanggaran HAM tersebut. Ya, karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu hak asasi orang lain. Karena itu merupakan hak dari Tuhan yang Maha Esa yang sudah melekat dalam diri kita. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu. Maka untuk itulah, ya, di sini kita lihat apa upaya-upayanya. Ya, untuk membuktikan benarkah dan perlukah, ya, penegakan HAM itu dilaksanakan oleh setiap manusia. Kita akan lihat nantinya, kita akan pelajari nantinya di sini. Maka untuk hari ini di pertemuan kita sekarang, kita akan mempelajari tentang Oke, baik. Untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang upaya penegakan hak asasi manusia seperti yang sudah ada di tampilan layar kita. Nampakkan saudara aku? Baik, ya. Oke. Dalam mempelajari upaya penegakan hak asasi manusia, kita memiliki dua kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyajikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di kompetensi dasar yang pertama, nantinya kita akan memahami, ya, kita akan coba kembali menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang kedua, nanti di sini kita diminta, ya, sebagai hasil dari menyajikan hasil analisis kalian itu dari upaya-upaya penegakan HAM tersebut. Ya, itu ya. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menguraikan pengertian pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, menguraikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, mengkomunikasikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia
berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang selanjutnya menyimpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah hingga menentukan solusi dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, ya, karena untuk materi yang sedang akan kita pelajari pagi ini itu akan kita bahas nantinya dalam 2 kali pertemuan waktunya, ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang untuk yang pertemuan pertama tujuannya ya 1 memberi contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 2 menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 3 menganalisis penyebab timbulnya pelanggaran HAM. 4 menganalisis upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kedua nantinya yaitu menjelaskan upaya pemerintah dalam penegakan HAM, menguraikan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, mengidentifikasi tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan HAM, mengidentifikasi perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia, menyajikan hasil identifikasi tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan HAM, menyajikan hasil identifikasi perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia. Itulah yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pagi ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kita Bapak akan tampilkan di sini, ya, materi kita melalui PPT, PowerPoint, dan juga nantinya melalui video singkat tentang materi pembelajaran kita. Ya, untuk itu Bapak mohon agar nanti semuanya bisa memperhatikan dengan baik, ya, karena nanti di akhir pelajaran kita akan membagikan, Bapak akan membagikan nantinya NKPD, ya, yang harus kalian isi sebagai hasil pengamatan kita, analisis kita dari apa yang sudah kita tampilkan saat ini. Ya, Bu, ya? Ya, Pak. Baik. Coba perhatikan. Kurikulum pendidikan untuk fast, fokus, fleksibel, agar bisa ciptakan berbagai ide hebat kini dan nanti. Kemudian S2 dan Protelgo yang memformulasikan Wise Nutrition Expert, jadi anak hebat kini dan nanti.
sedikit video singkat tentang materi yang sedang kita pelajari hari ini tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Maka selanjutnya kita akan pahami dengan seksama, kita akan pahami bersama apa itu upaya. Ya. Penegakan, bagaimana upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke upayanya, sekarang kita lihat apa itu hakikat hak asasi manusia. Ini minggu yang lalu kan kita sudah mempelajarinya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita itu sudah mempelajarinya. Apa itu hakikatnya hak asasi manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Landasan utama HAM yang pertama adalah kodrat manusia, yang kedua adalah Tuhan yang menciptakan manusia itu. Itulah landasan utama HAM itu yang ada dalam diri kita sendiri. Inilah pada intinya hakikat daripada hak asasi manusia itu. Selanjutnya, ini instrumen HAM. Coba dulu anak kami Michael, coba dulu baca lagu. Iya, baca buku enak dan pengetahuannya. Instrumen HAM dapat diartikan sebagai pedoman ataupun alat dalam melindungi hak asasi manusia yang berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan budi hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun HAM dan kebebasan dasar manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup terdapat pada pasal 9. 2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan terdapat pada pasal 10. 3. Hak mengembangkan diri terdapat pada pasal 11 sampai 16. 4. Hak memperoleh keadilan terdapat pada pasal 17 sampai 19. 5. Hak kebebasan pribadi turut serta dalam pemerintahan terdapat pada pasal 20 sampai 27. 6. Hak atas rasa aman terdapat pada pasal 28 sampai 35. 7. Hak atas kesejahteraan terdapat pada pasal 36 sampai 42. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan terdapat pada pasal 43 sampai 44. 9. Hak-hak perempuan terdapat pada pasal 55 sampai 51 dan 10. Hak-hak anak terdapat pada pasal 52 sampai 56. Oke, baik, itulah tadi hakikat dan landasan HAM itu sehingga diharapkan setiap negara yang ada di muka bumi ini haruslah memiliki prinsip yang sama untuk melindungi setiap manusia dari bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan kita juga pahami bersama bahwa penegakan HAM di masing-masing negara itu berbeda-beda, tidak sama. Tapi semua memiliki upaya penegakan itu. Itu disesuaikan dengan kondisi daripada negara tersebut. Ya, penegakan HAM itu dilakukan tanpa juga melanggar kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara tersebut.
kebudayaannya, adat istiadatnya, istiadatnya, tanpa melanggar itu, ya, upaya penegakan HAM itu harus bisa dilaksanakan oleh masing-masing negara yang ada di Indonesia. Dan begitu pun negara kita, ya, negara Indonesia juga harus, ya, memiliki sebuah peranan penting untuk penegakan hak asasi manusia. Sekarang kita lihat bahwa satu contoh yang dilaksanakan oleh negara kita sebagai bentuk upaya penegakan HAM di negara kita. Ya. Di kelembagaan HAM, dalam upaya penegakan HAM, pemerintah membentuk beberapa lembaga yang berupaya dalam penegakan HAM. Mari kita saksikan dan kita pahami bersama-sama. Untuk lembaga yang pertama, ya, dalam hal penegakan HAM di Indonesia, maka bangsa dalam negara kita, pemerintah Indonesia itu membentuk sebuah komite nasional yang tugas dan fungsinya itu khusus untuk, ya, menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang disebut dengan istilah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau yang sering kita dengar dengan singkatan Komnas HAM. Ya. Sekarang kita lihat apa itu Komnas HAM. Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM yang terdapat dalam bab ke-8 pasal 75 sampai dengan pasal 99. Maka Komnas HAM yang terbentuk dalam Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki fungsi yang pertama mediasi, yang kedua pemantauan, yang ketiga penyuluhan, yang keempat pengkajian dan penelitian. Inilah tugas daripada lembaga Komnas HAM dibentuk. Ya, mediasi ini tugas daripada Komnas HAM, ya, yaitu untuk memediasi, ya, antara pelaku tindak pelanggaran HAM dengan para korban. Komnas HAM melalui Komnas HAM ini mediasi, mencari solusi yang baik, di mana agar permasalahan itu bisa terselesaikan secara baik dan bijak. Baru pemantauan, ya, tugas yang fungsi yang kedua dari Komnas HAM itu adalah pemantauan. Yang dimaksud pemantauan di sini, ya, Komnas HAM harus berperan aktif untuk selalu up to date seputar kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Bukan hanya yang di kota, bukan hanya orang kaya baru direspon, tapi harus sama semua. Setiap ada kasus-kasus pelanggaran HAM, ya, maka Komnas HAM harus bisa berdiri sendiri untuk ikut serta memantau prosesnya agar bisa terlaksana sesuai dengan undang-undang, tanpa ada yang tersakiti, tanpa ada yang terintimidasi. Sama dengan tugas daripada keberadaan daripada Komnas HAM itu yang independen, mandiri. Komnas HAM tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah yang sedang berkuasa,
tidak bisa diintervensi oleh tokoh-tokoh politik, tidak bisa diintervensi oleh orang-orang politik. Tapi mereka mandiri, bebas dari siapapun. Baru fungsi yang ketiga, penyuluhan. Penyuluhan ini sama artinya dengan sosialisasi. Jadi inilah juga tugas daripada Komnas HAM, mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mencegah pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM itu tidaklah baik, akan memberikan kerugian kepada semua pihak. Sama seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan kita yang terakhir, bahwa pelanggaran HAM baik si pelaku maupun si korban sama-sama mengalami kerugian. Gak ada yang dirugikan, semua mengalami kerugiannya. Makanya disinilah peran serta daripada Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kita yang dibentuk agar bisa disosialisasikan juga kepada seluruh lapisan masyarakat akan bahaya daripada pelanggaran itu. Dan fungsi yang keempat, pengkajian dan penelitian. Ya, di sini perannya yang maksudnya pengkajian dan penelitian itu ketika ada suatu masalah yang terjadi, ya, di sini Komnas HAM juga harus hadir untuk melihat dengan seksama. Mereka juga harus mengkaji, mereka juga harus meneliti sesuai dengan kewenangan mereka itu. Benarkah dalam peristiwa itu ada pelanggaran HAM atau tidak? Nah, kalau ada, apakah kasus pelanggaran HAM itu dikategorikan berat, sedang, atau ringan? Nah, disinilah peranan daripada Komnas HAM. Karena ada seperti ini, ada terjadi pembunuhan, ya, terjadi pembunuhan, dan yang terbunuh adalah pelaku kejahatannya. Misal, ya, seorang pencuri, seorang perampok dibunuh oleh korbannya. Jadi ada seorang perampok ingin merampok seseorang, dan demi untuk menyelamatkan dirinya, ya, si korban tadi tanpa sadar mengambil sebuah benda yang ada di sekitarnya, lalu menghajar perampok tersebut hingga mati. Nah, apakah ini pelanggaran seperti kita pahami kemarin? Pelanggaran berat, kasus pelanggaran berat itu apabila situasinya tidak bisa lagi dipulihkan. Apakah ini pelanggaran HAM juga? Ya, tapi kategorinya apa? Karena apa? Kan disinilah peran daripada Komnas HAM itu dikategorikan beratkah, sedang, atau ringan. Karena apa? Karena dari segi jenisnya ini nanti menentukan besarnya hukuman bagi pelaku. Jelas memang tadi si yang ingin merampok ini, yang jadi pembunuh perampoknya, ini yang tetap hidup. Tapi di situ kan mungkin nanti ada pertimbangannya, contoh dia tidak ada niat mau membunuh. Tapi kalau dia tidak membunuh, dia kemungkinan besar dia yang dibunuh. Atau setidaknya saking takutnya dia, tanpa dia sadari, dia pegang itu benda yang harus diambilnya benda yang di sekitarnya, lalu dihajarkannya ke tubuh si pelaku hingga si pelaku itu tersungkur dan akhirnya mati. Jadi dia tidak ada niat. Akhirnya menjadi faktor untuk menentukan hukumannya. Apakah harus banyak hukumannya atau berat, atau bisa dikurangi atau bisa sedikit. Nah, itulah tugas daripada Komnas HAM tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut: meningkatkan perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya Komnas HAM: 1.
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua, Bapak minta anak-anak Suriani untuk membacakannya dengan kuat. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Iya, inilah tujuan daripada dibentuknya Komnas HAM itu. Ada dua. Tadi tujuan dibentuknya Komnas HAM itu, mengembangkan kondisi yang kondusif, dan juga yang kedua meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Jadi negara Indonesia, pemerintah kita, undang-undang kita, konstitusi kita mengharapkan dengan keberadaan daripada Komnas HAM ini setidaknya pelanggaran HAM itu bisa dikurangi. Kalau tidak bisa dihilangkan, setidaknya bisa dikurangi. Kalau sebelum adanya ini hampir setiap hari ada pelanggaran HAM, tapi diharapkan setelah ini minimal dalam 3 hari ada 1 kasus pelanggaran. Yang biasa usaha tentunya semakin kuat upaya penegakan HAM itu dari masing-masing negara, semakin tinggi harapan hilangnya pelanggaran HAM itu dari masyarakat di dalam negara tersebut. Selanjutnya, pengadilan HAM ini juga merupakan lembaga penegakan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan agama. Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida misalnya membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia atau WNI. Oke, baik. Selain yang dua tadi, ada juga lembaga yang dibentuk oleh negara kita untuk lebih memperkuat penegakan HAM itu di Indonesia. Yang itu yang kita kenal dengan istilah Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak di Indonesia. Ini yang sering kita dengarkan, ini disingkat dengan istilah KPAI.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, ya. Mari kita lihat kenapa itu dibentuk. Ya. Komisi Nasional Perlindungan Anak lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian, pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat. Tugas Komisi Nasional Perlindungan Anak melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lain. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mendorong lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di samping KNPI Komisi Nasional Perlindungan Anak juga dikenal Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat dari pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Nah, sekarang kita lihat tugas daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Saya mau minta anak kami Fiona, nampak anakku, bacakan dulu apa itu yang menjadi tugas daripada KPAI. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga dan terakhir, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Oke, baik, terima kasih. Inilah tugas dari KPAI, melakukan sosialisasi, ya, karena kita tahu, ya, sekarang ini tingkat kejahatan, tingkat kekerasan terhadap anak di bawah umur itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Ya. Bukan cuma di kota, ya, bukan cuma di kota, di desa-desa pun. Nah, di desa-desa. Adakah menurut kalian anakku kekerasan terhadap anak itu terjadi di sekitar kita? Ada? Ada. Iya. Pernahkah kalian melihat seorang orang tua menghukum anaknya sampai menangis menjadi-jadi? Pernah? Menurut kalian itu pelanggaran HAM atau tidak? Iya, pelanggaran HAM. Lalu ada pertanyaan ini, terus Pak, jadi kalau memang dihukum lalu setiap anaknya nangis itu pelanggaran HAM? Oh, tidak. Tidak. Anak yang menangis hanya gara-gara kesakitan, ya, itu paling nangisnya itu kalau kita kayak lagu itu intonasinya paling sedap, ya kan, sedap dia. Kalau suara itu paling misalnya itu suara satu atau suara 4, dia selalu datang, ya kan? Nangis seperti itu. Tapi kalau seorang anak menangis karena memang rasa sakit yang menjadi-jadi, itu suara nangisnya itu tidak stabil. Kadang menurun, kadang melengking ke atas sekali, kadang turun menengah, maka setengah agak datar, tinggi lagi. Nah, itu berarti dia mengalami kesakitan fisik yang terlalu. Kalau cuma dipukul sekali, anak tidak akan nangis. Sama dengan kamu. Misalkan anak ini dilarang untuk tidak melakukan sesuatu, jangan, ya, jangan tetap melaksanakannya.
sampai 2-3 kali diingatkan ibunya, ya kan, bapaknya, anak tak melakukan. Lalu datang ibunya diambil lidi atau kayu kecil ranting pohon, dipukulnya anaknya. Ya, dipukul. Kalau cuma dipukul, anak itu paling nangis sedikit, ya kan? Percaya nggak? Iya. Tapi kalau dipukuli, maka anak akan menangis menjadi. Dia mukulnya tidak cuma sekali, udah menangis anaknya. Makanya saya bapak tadi katakan, intonasi ada suara seorang anak yang mengalami kesakitan berlebihan karena dipukul itu, dan tarisannya itu nadanya dasarnya. Dipukul sekali, nangis, dan udah gak pukul lagi. Sampai kadang anak itu kita dengar minta ampun. Kalau seorang anak itu sudah minta ampun, berarti dia sudah mengalami kesakitan yang berlebihan, tapi masih juga dilaksanakan. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran HAM itu yang terjadi di lingkungan kita sekitar. Nah, nanti bisa juga kita lihat, ya, contoh-contoh pelanggaran HAM itu yang ada di negara kita. Dan setidaknya kita tarik dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pelanggaran anak. Pernah kalian itu melihat seorang orang tua membiarkan anaknya putus sekolah hanya untuk menjadi pengembala telepon? Pernah? Pertanyaan Bapak, pernah tidak? Tidak, Pak. Di usia sekolah dia sudah jadi telepon. Kalau kita istilah di sini, marmahnya. Marmah. Pengembala telepon yang usianya masih usia anak sekolah. Pernah lihat? Menurut kalian itu pelanggaran HAM apa tidak? Tapi Pak, kadang memang dari diri sendiri dia yang tidak mau sekolah. Oke. Karena semua orang tua. Iya. Kadang memang ada seorang anak yang tidak punya keinginan untuk sekolah. Ya, oke. Sehingga dia putus sekolah dan pada akhirnya orang tuanya menyuruh dia menjadi pengembala kerbau. Pertanyaan Bapak, ya, di situ. Hasil kerjaan dia mengembala kerbau itu salah siapa? Orang tua. Pelanggaran HAM atau tidak? Pelanggaran. Di situ terjadi pelanggaran HAM. Kenapa? Karena anaknya disuruh untuk kerja mencari uang, padahal usianya masih anak-anak, masih sekolah, dulu waktunya bekerja menghasilkan uang. Makanya itu sama halnya seperti yang kita disebutkan tadi, seperti dengan istilah eksploitasi anak. Perdagangan anak yang masih di bawah umur, remaja-remaja yang paling banyak itu terjadi kepada anak-anak perempuan masih remaja dijadikan bekerja. Ayo, di sana ada pekerjaan, ya, gajinya lumayan, tempat disediakan ini segala macam, diberikanlah janji-janji yang enak, ya, yang memang rasa-rasanya menggiurkan bagi seorang anak, hingga mereka ikut. Ternyata apa yang dijanjikan oleh seseorang tadi tidaklah sesuai dengan fakta. Betul gak bekerja? Betul bekerja, tapi pekerjaannya tidak layak, pekerjaan yang baik. Itu waktu itu terjadi lebih banyak itu menjadi ke dalam hal terjadinya pelecehan seksual kepada si anak remaja. Nah, yang satu memang sengaja, ada itu orang tua yang sengaja anaknya gak usah lagi ke sekolah, kerja kau. Dan paling parahnya orang tua mengharapkan hasil pekerjaan anaknya ini yang memang notabene-nya anak ini masih punya waktu, masih punya harapan untuk sekolah, tapi dibatasi oleh si orang tua. Ini memang tadi seperti apa yang disampaikan oleh teman kita Fiona, ini berbeda. Kalau tadi seperti katakan ada memang si anak itu keinginannya, padahal
Kalau kita berpikir, kalau menurut Bapak, sebenarnya tidak ada satu orang anak pun yang tidak pengen sekolah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Disinilah peran serta keluarga dan orang tua dalam membimbing anak. Iya. Kenapa bisa si anak yang usianya masih 8 tahun atau 10 tahun mengatur orang tuanya? Coba kita bayangkan. Kenapa? Karena memang dari kecil si orang tua tidak peduli. Karena ada itu orang tua. Yang penting dia bisa belikan beras sama, kalau zaman sekarang ya, sama gas, ya sama ikan asin. Dalam arti dalam pikiran bapaknya, orang tuanya, yang penting anak saya makan. Terlepas anaknya di mana dan di mana, mereka tidak peduli. Yang penting pada saat sudah nanti pada saat malam, anaknya semua kumpul di rumah tidur. Kan itu. Nah, selama waktu berjalan itu, kan di situ pada akhirnya, pada kenyataannya, pola perkembangan dan pola berpikir si anak itu akan belajar dari lingkungan. Sedangkan lingkungan belum tentu menjanjikan hal-hal yang positif. Banyak yang menjanjikan hal negatif. Saya rasa kalian juga pernah mengalami itu. Mengajak temannya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Pernah kan? Iya pernah. Misal ngajak di luar, ayo kita yuk ikan gini, pernah ya? Gak mungkin nggak pernah. Tidak pernah itu. Itu salah satu contoh. Maka lingkungan masyarakat juga seperti itu. Udah tahu temannya ini melakukan itu salah, tapi kalau dia yang melakukannya nanti dia yang salah, maka disuruh kawannya melakukannya. Mudah-mudahan lolos, dia dapat bagian, dia tidak dapat masalah karena bukan dia melakukan. Dengan cara-cara seperti itu, pada akhirnya nanti si anak akan ketagihan untuk melakukan hal-hal yang sama di kemudian hari. Ya, oke. Sekarang lihat, masih bisa kan melihat? Mempelajari sudah ngantuk? Sudah? Oke, kita coba dulu. Biola, anakku, silakan dulu lagi kata-kata kawan-kawan kita. Iya, biar agak rileks ya. Oke. Itulah tadi ya seputar materi yang ingin kita pelajari ya di dalam mempelajari upaya-upaya yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh negara kita, oleh pemerintah kita untuk penegakan hak asasi manusia. Maka untuk itu ya seperti yang tadi apa yang sudah Bapak sampaikan, saya yakin tadi dari awal sampai saya sampaikan tadi kalian itu sudah mengikutinya ya dengan baik. Ya sampai tadi kita sudah membahas itu sampai Komite Nasional Perlindungan Anak ya. Ada lagi masih awal sudah datang satu lagi itu tentang Komisi Nasional Perlindungan Anti Kekerasan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita, nah, yang juga sama, hampir sama dengan posisinya dengan KPAI. Cuman
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu mereka khusus membidangi tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Contohnya itu adalah yang sering kita dengarkan atau bahkan mungkin pernah kita lihat sesekali, baik itu dalam dunia nyata, dunia mimpi, dan juga dunia medsos, yaitu KDRT. Pernah lihat KDRT? Si ayah, si bapak memukul istrinya, suami memukulin istrinya. Baru tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Pelanggaran, tindakan atau perlakuan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Memang sampai saat ini ya, perempuan ini sangat butuh perhatian khusus ya. Iya. Kenapa? Karena memang perempuan itu hatinya lembut, ya kan? Betul juga. Itu juga betul. Padahal kami sama juga dalam cocok. Semua memang kita punya hati yang lembut, tapi perempuan paling lembut hati. Ya kan? Gimana Cok? Betul Cok? Betul juga? Iya, paling lembut. Makanya perempuan itu sering menjadi korban. Iya, korban. Baik itu korban daripada laki-laki yang sehat maupun korban laki-laki yang kurang sehat. Kan kalau sudah masuk kategori apa sebenarnya dibuat buaya darat ya. Kalau masuk kategori laki-laki buaya darat, berarti itu kategori kurang sehat. Kalau sehat dia nggak ada buaya darat. Mana ada laki-laki buaya darat? Tapi karena kurang sehat dia muncullah satu penyakit baru dalam dirinya. Buaya darat. Dan itu semua korbannya adalah perempuan. Jarang laki-laki. Kalaupun ada laki-laki itu hanya pencitraan. Iya, pencitraan. Mengaku laki-laki saya yang korban. Mana aku laki-laki yang korban. Siapa yang korbankan? Iya kan? Tapi kalau perempuan jadi korban, iya. Ya kan? Karena saking lembutnya perasaan dan hati daripada perempuan, kan gampang sekali gitu. Diiming-imingi ada naik pesawat kalau pergi ke Jerman, dia langsung percaya. Gak nyadar dia yang ngomong itu, ya kemana-mana pun dia yang beca. Tapi diiming-iminginya. Nanti dia kalau kita jadian, percayalah, kita akan pergi ke Jerman dan pesawat. Lalu yang membuat perempuannya kan langsung imajinasinya kan berjalan. Dibayangkannya naik pesawat itu. Berarti dari sini pergi ke Silangit naik pesawat. Kan kalau ke sana lalu ke sana, enaknya. Akhirnya sampai dia terbawa mimpi. Bangun dia dari mimpinya, laki-laki sudah pulang. Akhirnya dia pun jadi korban perasaan. Karena dia mau mengutarakan semua imajinasinya kepada tradisi laki-laki yang memberi harapan palsu, ya. Tapi laki-laki sudah pulang. Saking lamanya si perempuan itu berimajinasi, nggak sabar lagi. Laki-laki yang menunggu pulang terlalu malam sudah. Iya, kan itu. Makanya sering sekali itu korban. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, ya, pemerintah kita itu membentuk lagi komite yang khusus membidangi, ya, tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan dengan tujuan yang sama. Setidaknya kekerasan itu bisa berkurang. Iya, KDRT itu bisa berkurang. Kalau selama ini
sering tonjok-tonjokan, kalau sampai marah-marahan, setidaknya diharapkan setelah munculnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, cukuplah sampai bentak-bentakan, jangan sampai pukul-pukulan. Itu setidaknya harapannya, dan itulah tujuannya. Dan untuk memperkuat itu juga pemerintah kita yang juga membuat sebuah undang-undang yang mengatur kedudukan daripada Komnas HAM itu, agar jangan nanti Komnas Perempuan Kekerasan Terhadap Perempuan itu dianggap sebagai lembaga yang ilegal di negara kita. Ya, itu ya, baik. Sampai di situ tadi ya materi kita. Ya, silakan buat anak-anak kami sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin menanyakan seputar daripada materi yang sudah kita sampaikan, ya, saat ini Bapak kasih waktunya kepada kalian untuk ya bertanya atau merespon dari apa yang sudah tadi kita tampilkan, mulai dari video sampai dengan materi yang sudah kita jelaskan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bisa berdiri, dan nama tahu namanya ya kan? Saya Mikael dari kelompok 1 ini bertanya, apakah yang menjadi dasar pembentukan lembaga penegakan HAM di Indonesia? Oke, baik. Tepuk tangan untuk coba kita lihat. Apakah yang menjadi dasar pembentukan lembaga penegakan HAM di Indonesia? Tadi kan sudah kita sampaikan kan? Iya, Pak. Ada yang bisa menjawabnya nak? Ayo, silakan. Siapapun bisa, ya silakan tunjuk tangannya di atas. Oh ya, oke. Kepada Yona, silakan. Jadi jawabannya yaitu yang menjadi dasar pembentukan lembaga penegakan HAM di Indonesia ialah secara yuridis awal pembentukan Komnas HAM berlandasan pada keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tahun 1999, landasan hukum Komnas HAM secara hierarki diperkuat menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Oke, itu dia. Gimana? Michael? Sudah ingat? Sudah tahu kan? Ya, Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Yona. Semangat anaknya, jangan lepas. Sudah apa? Belum? Udah. Sebentar lagi ada tes terang. Ya. Oke, semangat dulu, jangan lemas. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Oke, Viola. Dan saya ingin bertanya, apakah contoh pelanggaran HAM di sekolah? Apakah Contoh pelanggaran HAM di sekolah? contoh pelanggaran HAM di sekolah? Oh iya, itu. Ini yang dialami sehari-hari di sekolah kita kan sebagai pelajar, sebagai siswa. Oke, silakan. Ada yang menjawab kan? Saya, Pak. Oke, Suryani silakan. Contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah ialah adanya perundungan antar siswa, siswa melakukan tawuran antar sekolah, adanya siswa yang tidak menghormati dan menghargai temannya sekelas. Oke, itu dia Viola. Adanya apa tadi? Adanya perundungan antar siswa, tidak saling menghargai sesama teman. Adanya tawuran antar sekolah atau antar pelajar. Gimana kira-kira nak? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih terjadi. Oke, baik. Ada lagi yang lain nak? Silakan. Oke, Samantha silakan. Coba sebutkan lembaga-lembaga penegakan HAM yang ada di Indonesia. Oke, siapa yang tahu? Coba. Lembaga penegakan HAM yang ada di Indonesia. Kata teman kita sama. Dia bertanya kepada kita. Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut kami, yang termasuk lembaga penegakan HAM yang
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oke. Itu tadi dia ada 5 ya. Tadi yang disebutkan oleh video ya. Ada Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oke, kebenaran itu tadi bentuk-bentuk daripada lembaga-lembaga yang ada di negara kita dalam upaya penegakan HAM. Ada lagi anakku? Ada Pak. Oke, silakan. Coba sebutkan 3 tugas dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut. Oke. Tugas. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. mempunyai tugas 1. Menerima pengaduan atau laporan dari korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. 2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi yang terhadap atas pelanggaran hak asasi manusia berat. 3. Memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan Amnesti. Ya. Itu ada 3. Gimana Dok? Dapat kira-kira diterima tugasnya itu? Oke, tepuk tangan. Oke, masih ada lagi nak yang ingin bertanya? Oke, silakan Fiona. Apakah tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Oke, ada lagi kemudian tugas dari KPAI. Oke, silakan Juliani. Menurut saya, tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ialah melakukan perlindungan anak dari perlakuan misalnya diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. Oke, di mana tadi? Fiona sudah dapat dari mana? Oke. Berapa sebelah ya? Dari sekarang dari sini nanti jangan kalah, nanti harus dari sini semua ya kan? Iya. Tepuk tangan dulu bersama kita ya semuanya. Jangan lihat apa yang terjadi dari mana, ya? Iya. Lihat apa yang terjadi sekarang ini. Ya kan, Rin? Iya. Nanti kalau kita tidak ingat yang terjadi nanti malam, ya sudah kita timunnya. Iya. Jadi gampang lapar atau sebaliknya. Hasilnya gampang. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Kalau memang tidak ada lagi yang mau bertanya, ya. Karena untuk pertemuan kita yang akan datang, ya, kita akan belajar secara kelompok, ya, maka untuk itu, ya, sebentar kita pakai dulu waktu kita untuk pembagian kelompok, biar sekaligus kita sedikit agak merefleksikan diri dulu, ya kan? Menenangkan pikirannya, biar jangan gula, ya bertenang, jangan fokus, jangan terlalu stres memikirkan dunia ini, ya. Karena percaya kata dunia ini pun tidak pernah memikirkan kita, jangan memikirkan dunia ini. Iya, santai saja. Kita pakai dulu waktunya untuk membentuk kelompok untuk kegiatan kita di pertemuan selanjutnya. Seperti biasa dalam hal pembentukan kelompok, Bapak hanya memilih dan menentukan 1 orang saja koordinator dari kelompok itu. Nanti koordinatornya lah yang secara berganti-gantian menentukan temannya. Siapa yang menjadi temannya, ya, itulah nanti tugas koordinator. Tujuannya untuk apa? Ya, karena Bapak tidak mau tahu nanti ketika tugas tidak selesai, maka yang berurusan sama Bapak itu adalah
koordinator. Tidak semuanya datang. Jadi yang anggota kelompok itu tanggung jawabnya kepada koordinator. Lalu yang kepada bapak koordinator juga. Jadi koordinatornya yang memiliki beban mana? Masalah kelompok sama gurunya tanggung jawab koordinator, sama anggotanya tanggung jawab koordinator, ya kan? Maka untuk itu untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 Bapak minta nantinya anak kami Mikael John Berry Simanullah sebagai koordinator kelompok, ya. Dan untuk kelompok 2 nanti Suryadi Simanora, dan untuk kelompok 3 Fiona Marun. Itu untuk koordinatornya, ya, koordinator kelompok kita nantinya yang akan menemani teman-temannya, mengarahkan teman-temannya bagaimana cara belajar kelompok yang baik. Bisa kan? Bisa, Pak. Jadi kan nanti kan kalau sudah temannya yang memilih berganti-gantian, berarti kan tidak ada di sana istilahnya monopoli. Jadi jangan nanti ada istilahnya, sama orang itu semua yang pintar-pintar. Di kami semua yang lebih pintar, katanya pula kan. Iya. Dan satu lagi ini mulia. Kalau misalnya sudah yang pintar, yang lebih pintar, lalu kami apa? Dia berarti dia saja tak. Tidak mau. Dia bilang nanti paling bodoh, gak mungkin. Ini kan bahaya pula. Tapi dia tidak. Jadi kalau sudah ganti-gantian, saya yakin nanti itu semuanya sudah tersalurlah di sana. Jadi semua itu harus ada laki-lakinya di dalam kelompok. Jangan pula semua laki-laki berkumpul satu kelompok. Ada semua perempuan. Ada laki-lakinya enak dunia ini. Iya. Kalau enak dunia ini cuma laki-laki saja, tak mungkin Tuhan menciptakan Hawa. Iya. Tuhan saja tahu. Tidak enak cuma sendiri di dunia ini. Makanya yang jomblo menjauh katanya. Kan Bapak juga bilang katanya loh. Oke, baik. Sekarang kita bentuk dulu kelompok. Untuk kelompok 1, sebutkan satu orang. Ari Satyawan Situmiang, Pak. Ari Satyawan Situmiang. Oke. Ambil tulis ya. Yang kedua untuk kelompok 2, orang pertama anakku siapa? Si Ucok baru, Pak. Ucok baru. Terus bagaimana ya? Ya. Untuk kelompok 3, yang pertama siapa? Darwin Marbun. Nampak saudara ya, masih ingat dia ya? Oke. Orang kedua, PKM siapa? Febiola Purba, Pak. Febiola Purba. Oke. Untuk Suryadi, orang kedua nak? Samantha Sitompul, Pak. Samantha Sitompul, iya. Untuk Fiona, orang keduanya siapa aku? Dia Roy Kesinalu, Pak. Oke, ya. Untuk orang ketiga, Michael. Rizka Sidadinggi, Pak. Friska Sikarindi. Oke. Untuk Suryadi, orang ketiga nak? Leoni Sringoni, Pak. Leoni Srimoreno. Untuk orang ketiga, Fiona. Saur Mauli Paskaria Simandulang. Saur Mauli, oke, bagus. Oke, karena yang ulang tinggal 3 lagi lah ya kan? Iya. Sekarang untuk Michael yang pertama, siapa nak? Bulan Saidia, Pak. Bulan Saidia, oke. Tahu Michael mencari orang yang banyak senyumnya ya kan? Ya kan? Ulang. Oke, untuk kelompok 2, Suryani. Lucia Simanulak, Pak. Oke, iya, Lucia Simanulak. Kelompok ketiga ya, Yola satu lagi lah ya. Mau tidak mau. Siapa satu lagi yang tidak ada kelompoknya? Yeni. Oke, Yeni Sibarani. Ya, itu dia nanti. Ya, itu tadi bagian kelompoknya. Berarti inilah nanti yang akan bekerja dalam sebelum kita masuk ke pertemuan kita yang akan datang. Jadi terus sekali nanti akan Bapak bagikan video KBD ya untuk pertemuan kedua.
mencari lembaga-lembaga penegakan HAM yang ada di Indonesia. Landasan hukumnya, ya, secara singkatnya, pokoknya garis sebanyak-banyaknya ya informasi tentang lembaga-lembaga tersebut. Nanti yang dikerjakan itu satu saja per kelompok, nggak usah semuanya nanti satu kelompok dikerjakan, ya, satu saja yang dikerjakan tiap kelompok. Ya. Buat nanti dia tuangkanlah nanti hasil diskusi itu ke dalam LKPD-nya. Nah, lalu di pertemuan kita yang akan datang, ya, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi jangan asal-asal dibuat, harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya materinya harus dikuasai benar-benar dipelajari dengan baik. Agar nantinya jangan sampai terjebak kalau ada teman atau kelompok lain yang bertanya. Karena yang kita nggak pungkiri pasti ada kawan-kawan kita nantinya yang sengaja karena menjebak kita agar kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaannya. Makanya ya semua anggota kelompok harus bekerja sama, benar-benar sama-sama bekerja satu dengan yang lain. Ya, jadi nanti siapapun yang disuruh yang Bapak unjuk menjawab dari kelompok itu, dia siap, dia bersedia untuk menjawabnya dan jawabannya tidak salah. Jangan pula nanti kalau disuruh kamu belum menjawab dan dia bingung dia kan, melangkah jadinya, nggak tahu apa mau apa. Iya, jadi harus bekerja sama-sama kita mengerjakannya, sama-sama kita membahasnya, biar kita semua sama-sama sama-sama mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai siswa dari apa yang sudah kita pelajari. Oke, itulah tadi dalam hal pembagian kelompoknya. Oke, ayo tepuk tangan semua yang kita. Baik, sebelum kita kerjakan LKPD, ya kita refreshkan lagi. Ayo Fiona, coba lagi nanti speakingnya lah. Si Viola, ya sekali lagi ya. Karena ini sudah masuk ke dalam tugas ini. Kita ini LKPD, ya kan? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk diam. 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 Nanti Bapak akan kasih waktunya beberapa menit ya untuk menjawabnya, untuk menyelesaikannya. Selesaikan, jawablah sesuai dengan perintah yang ada nanti di RKPD-nya. Nanti Bapak akan kumpul, Bapak akan nilai, dan itu akan menjadi juga nilai harian, penilaian harian buat kamu masing-masing. Ya. Iya, Pak.
pribadi. Boleh mencontoh. Percaya pada diri sendiri saja apa yang kamu pahami dari apa yang tadi kita sampaikan. Kita pelajari bersama. Sudah siap, nak? Oke, siap.
Oke, baik. Saya rasa sudah cukup waktunya ya. Silakan periksa dirinya. Oke. Kita kumpulkan periksa dirinya kembali. Oke, baiklah. Itu tadi bagian dirinya sudah dikerjakan. Ya, semoga jawabannya sesuai dengan apa yang diminta dalam bagian tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan, ini akan menjadi penilaian harian buat kita. Baik. Dari apa tadi yang sudah kita pahami bersama, kita kerjakan bersama, kita pelajari bersama sejak dari awal tadi materi kita sampaikan dari penampilan video, ya, dari juga tadi ke materi yang kita sajikan dalam PowerPoint, ya, melalui fokus, ya, maka dapat kita simpulkan sebagai hasil dari pelajaran kita pada hari ini bahwasanya HAM yang merupakan hak yang dimiliki atau juga hak yang hakiki yang melekat dalam diri setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang sangat penting dilindungi oleh setiap manusia dan juga setiap negara yang ada di dunia ini. Inilah yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini. Ya, semua manusia, semua negara, semua lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah negara bertugas memiliki kemauan yang sama, memiliki keinginan yang sama untuk melindungi setiap manusia dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ya, setiap manusia di negara ini punya peran penting agar HAM yang ada dalam diri kita ini bisa tetap berjalan dengan baik. Karena kita pahami, seperti kita pahami di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena HAM itu HAM yang ada dalam diri kita sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, maka yang berhak mengganggunya dan mengambilnya itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kita pahami bersama, siapa yang memberi, maka itulah yang akan meminta. Gak mungkin saya yang pinjamkan pulpen sama si Suryadi lalu datang si Ari yang meminta pulpennya. Kan gak mungkin kan? Iya. Kalau saya yang meminjamkan, maka bapak yang akan meminta. Kalau Ari yang meminta, bisa berdekat dengan dirinya. HAM juga seperti itu. Karena HAM itu anugerah. Berarti itu kalau anugerah berarti pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan yang Maha Esa. Maka tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang boleh mengganggunya, apalagi sampai mengambilnya. Maka itulah perlunya dan pentingnya kita semua, ya, memiliki peran yang sama untuk melindungi daripada pelanggaran-pelanggaran itu supaya jangan sampai terjadi. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Bapak mengingatkan kembali kepada kita semua, ya, seperti tadi Bapak sudah sampaikan, karena untuk
akan bekerja kelompok dan presentasi, maka Bapak harapkan di pertemuan kita selanjutnya hasil diskusinya telah selesai, bahannya telah selesai dan terkopikan, ya. Kalau ada nanti video-video yang kalian ingin tampilkan, ya, karena kalau dari handphone itu akan susah karena bahan kita belum cukup sampai ke sana. Nanti secepatnya dikasih sama Bapak biar nanti kita tampilkan melalui laptop Bapak, ya. Jadi nanti setiap materi, setiap tema presentasi, maka bahan presentasinya kalian harus bagikan kepada kelompok-kelompok penyangga, ya, itu minimal 2 set sebagai bahan mereka, karena nanti mereka kan tidak akan bisa secermat itu mendengarkan saja dan menonton saja lalu teringat tersimpan di dalam pikiran mereka. Nah, jadi biar ada nanti mereka baca-baca, mereka lihat lagi, siapa tahu mereka ada saran, ingin bertanya ataupun bernyata. Nah, jadi dipersiapkan. Jadi kalau nanti bisa kelompok 1 mau presentasi, berarti bahan materinya untuk kelompok 2 set, kelompok 3 2 set. Sisanya untuk kelompok 1, terserah kelompok 1 berapa. Jadi kalau semua dapat, berarti harus ada nanti 5 set untuk kelompok 1. Berarti yang mau disediakan itu harus ada 9 set tambah 1 set untuk Bapak. Nah, sebagai laporan hasil pekerjaannya. Berarti masing-masing kelompok harus menyediakan 10. Kan 5 satu kelompok, 2 kelompok penyangga dari 2, 4, 9 sama Bapak 1. Bapak kan harus dapat juga, ya kan? Nah, berarti pas 10, ya. Jadi tolong kita sama yang baik, semua anggota kelompok jangan nanti terfokus hanya kepada koordinator saja, ya. Semua anggota harus ikut. Koordinator hanya membantu kita untuk membimbing kita, mengajar kita ketika kita tidak tahu apa yang ada dalam materi yang sedang kita diskusikan sebelum kita presentasi. Jadi jangan nanti gara-gara ada uangmu lalu kau bilang sama koordinator, atau koordinator nanti berapa biayanya? Bilang sama saya kan gitu. Jangan, ya, bukan masalah uang, tapi kita mau kerjasama itu yang paling utama. Apa yang sedang dikerjakan, ya, dan sama-sama membahas agar presentasinya nanti tidak gagal, bisa sukses. Bisakah presentasi gagal? Bisa. Ketika nantinya ada pertanyaan dari temannya tidak bisa kalian jawab, berarti gagal presentasinya. Nanti kelompok itu akan mengulang kembali mencari materi yang baru. Ya, itu dia. Yang satunya bisa kan anakku ya? Oke lah, baik. Kalau begitu, berhubung karena waktu kita sudah mau habis, ya. Jadi terima kasih Bapak sampaikan kepada kita semua, kita lupakan juga kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini, pada saat ini kita dapat menyelesaikan tugas kita belajar PPKN tentang materi upaya menegakkan HAM. Ya, itu semua bisa kita laksanakan bukan karena kepintaran kita, bukan karena keyakinan kita, tapi karena berkat Tuhan. Maka kita hendaklah menjadi layak untuk bersyukur kepadanya. Agar apa yang kita kerjakan pada saat ini, apa yang kita pelajari pada saat ini, bisa juga memberikan pengetahuan baru dalam hidup kita, sehingga tujuan utama kita datang ke sekolah ini yaitu belajar, mencari dan menambah ilmu yang baru dalam diri kita dapat kita wujudkan karena berkat Tuhan. Dan sebagai umat-umat beragama, ya, Bapak minta satu orang dari kita untuk menutup pertemuan kita pada saat ini.
sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi semuanya.